Puji Tuhan, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Nah, baik kita mengucap syukur dan berterima kasih sebab Tuhan senantiasa menolong kita semua sampai dengan detik hari ini kita masih semua ada di dalam berkat Tuhan. Nah, puji akan nama Tuhan. Pada hari ini saya ingin bicara dengan satu topik. Pergaulan yang berkualitas dengan Tuhan. Pergaulan yang berkualitas dengan Tuhan. Tentu kita mengerti dengan baik dalam kehidupan kita semua. Baik ibu-ibu rumah tangga, anak-anak yang ada di dalam bangku pendidikan, bahkan sampai kepada anak-anak yang masih kecil sekalipun punya pergaulan. Dan Alkitab memang menjelaskan, bahkan menjelaskan buat kita dengan sangat luar biasa, supaya kita ini hati-hati dalam pergaulan. Karena yang baik bisa menjadi rusak akibat pergaulan yang buruk. Dan Alkitab memberikan alarm terkait dengan pergaulan dalam hidup ini. Tapi hari ini saya ingin bicara tentang pergaulan yang berkualitas dengan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 25 ayat 14, saya akan baca ayat ini, dikatakan begini. Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Persahabatan dengan Allah disediakan bagi orang-orang yang menghormati Dia. Hanya kepada mereka Ia memberitahukan rahasia janji-janjinya. Dari dua teks ini sebenarnya mengajarkan kepada kita terkait dengan apa yang kita kenal dengan pergaulan. Dan dengan sangat jelas memberitahukan kepada kita pergaulan yang erat dengan Tuhan. Di sini dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Bahkan disambung dengan kalimat perjanjiannya atau janji Tuhan diberitahukan kepada saya dan saudara. Pertanyaannya, siapa Tuhan, siapa saya, siapa saudara? Kenapa Tuhan bisa dapat memberitahukan rahasia-rahasia yang kadang justru itu menjadi sebuah rahasia bagi kebanyakan orang, tapi Tuhan mampu menyingkapkan rahasia kepada orang-orang percaya atau kepada orang yang bergaul karib, karena Tuhan tidak mau menutup rahasia apapun buat saya dan saudara. Ketika Sodom dan Gomora akan dimusnahkan dan rahasia Allah dibukakan. Rahasia Allah dibukakan untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Rahasia Allah dibukakan. Saudara perhatikan ketika Yunus menuju ke Niniwe dan Yunus tidak mau kota ini diselamatkan. Tuhan bukakan rahasia kepada Yunus. Kenapa? Karena Tuhan rindu Niniwe diselamatkan. Tuhan bukakan rahasia-rahasia yang luar biasa. Bahkan kalau kita perhatikan ketika Yesus ada di dunia, berulang kali Yesus memberitahukan tentang kematiannya atau penderitaannya. Yesus berulang kali memberitahukan kepada murid-muridnya tentang kebangkitannya.
Yesus juga memberitahukan kepada murid-muridnya tentang kenaikannya. Yesus memberitahukan banyak hal kepada murid-muridnya. Dan orang lain tidak mengerti. Orang lain Yesus tidak beritahukan sebagaimana Yesus beritahukan kepada murid-muridnya. Karena orang yang bergaul karib dengan Yesus adalah murid-muridnya. Dan hari ini kita akan sedikit belajar tentang pergaulan yang berkualitas dengan Tuhan. Pergaulan dengan Tuhan hendaknya berkualitas karena akan mempengaruhi banyak hal dalam hidup saya dan saudara. Pergaulan yang erat dengan Tuhan akan mempengaruhi banyak hal dalam hidup saya dan saudara. Dan tokoh-tokoh Alkitab menjelaskan kepada kita gambaran benar. Contoh ketika Henokh dalam Kejadian 5 ayat yang ke-22 menjelaskan kepada kita Henokh seorang yang bergaul dengan Tuhan. Kita juga perhatikan dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Seorang yang bernama Nuh. Nuh Alkitab katakan sekali lagi dikatakan, inilah riwayat Nuh pada masa itu di atas bumi ini. Hanya dialah orang yang benar dan tidak bercela. Ia hidup dekat dengan Allah. Nuh bergaul dengan Tuhan. Jadi sekali lagi ada yang kita kenal dengan seorang yang namanya Henokh. Dia bergaul dengan Tuhan dan itu dicatat dalam Alkitab. Kita juga perhatikan Maria. Seorang yang benar-benar ingin menggali sesuatu dari Tuhan. Sehingga ketika dalam pelayanannya semacam sebuah protes dari Marta. Tapi kemudian Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya Maria telah memilih bagian yang terbaik. Karena Tuhan rindu bergaul. Tuhan merindukan saya dan saudara bergaul dengannya. Dan karena itu Tuhan mengatakan kepada Marta, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Kita juga perhatikan Ayub. Ayub adalah seorang yang kemudian Alkitab katakan bahwa seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku. Karena Ayub dikatakan seorang yang saleh. Seorang yang hidup benar. Sehingga Allah bergaul dengan Ayub. Kita juga ketahui dari sekian banyak murid. Ada salah seorang murid yang sangat dekat. Siapa namanya? Yohanes. Seorang yang begitu dekat. Dan contoh-contoh ini sebenarnya menggambarkan kepada kita mengapa penting mengalami pergaulan yang berkualitas dengan Tuhan. Mengapa penting? Sebab hidup saya dan saudara menjadi baik dan tidak, hidup saya dan saudara menjadi setia dan tidak, tergantung pergaulanmu dengan Tuhan berkualitas atau tidak. Kalau saudara punya pergaulan yang berkualitas dengan Tuhan, saudara akan pasti siap berkorban, saudara. Saudara kalau punya teman yang baik, saudara berkorban apa saja. Bahkan saudara tidak akan berusaha memanfaatkan teman. Ada amin? Kalau saudara punya pergaulan yang berkualitas, saudara tidak akan memanfaatkan Tuhan. Saudara tidak menjadikan Tuhan sebagai bande seref. Saudara tidak menjadikan Tuhan sebagai orang nomor 2, 3, dan 4. Saudara tidak akan menjadikan Tuhan sebagai orang cadangan. Saudara akan menjadikan Tuhan di atas segalanya. Dan orang yang punya pergaulan yang berkualitas dengan Tuhan, dia akan siap berkorban. Katakan amin. Siap berkorban, dan sekali lagi saya katakan tidak memanfaatkan Tuhan.
Karena sadar atau tidak, tapi jujur ingin saya katakan kadang kita ini memanfaatkan Tuhan. Bagaimana cara kita memanfaatkan Tuhan? Kadang kita mengatakan, Tuhan kalau beta sembuh dari sakit, beta akan setia dengan Tuhan. Waktu sembuh bagaimana? Banyak orang lari dari Tuhan. Kadang ini contoh yang mudah-mudah ini. Tuhan kalau beta diberkati satu ketika, beta sukses, beta akan sungguh-sungguh setia dengan Tuhan. Setelah sukses, setelah kerja, maaf beta sibuk ini, sibuk sana, sibuk sini. Beta saya ada punya waktu lagi. Saya akan memanfaatkan Tuhan. Sadar tidak, tapi terkesan kita memanfaatkan Tuhan. Dan bayangkan, kalau ada seorang teman baik saudara, saudara bergaul dengan dia, tapi ternyata tanpa sadar saudara memanfaatkan dia. Ada istilah bilang, ada uang abang, tidak ada uang abang, selamat amat tol. Apa yang terjadi dengan hidupmu kalau ada orang lain yang memanfaatkan saudara? Apa reaksimu ketika ada orang yang ternyata baik dengan saudara, ternyata ada maksud-maksud terselubung? Apa yang terjadi dengan dirimu ketika engkau tahu rahasia dari orang tersebut yang ternyata kebaikannya, oh baru beta mengerti kebaikannya ada maksudnya. Dan apa yang terjadi dengan Tuhan ketika Tuhan melihat kita memanfaatkan. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Tuhan memberi kesabaran demi kesabaran. Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan. Tapi kadang kala kita menjadi orang yang tidak tahu diri juga saudara. Dan mungkin bahasa ini kadang mungkin terkesan kasar juga ya. Tapi kadang kita ini, termasuk saya, kalau bicara kita berarti termasuk saya. Kadang kita ini tidak sadar diri juga. Terkesan Tuhan tidak lihat. Terkesan Tuhan tidak tahu. Saya mau mengatakan Tuhan itu tahu hari ini dan ke depan. Tuhan tahu apa yang ada di belakang kita. Tuhan tahu apa yang di depan kita. Tuhan tahu bahkan hari ini sedang kita duduk dan sementara saya berdiri pun. Tuhan tahu kita semua. Artinya Tuhan tahu di luar, Tuhan tahu di dalam hati kita. Tapi kadang-kala kita merasa seakan-akan Tuhan itu tidak maha tahu. Sehingga kita sendiri pura-pura dengan Tuhan. Seakan Tuhan itu tidak tahu. Padahal kesabaran Tuhan sebenarnya memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali mencari Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan adalah kesempatan supaya kita ini sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan pergaulan yang berkualitas adalah pergaulan yang siap berkorban. Dan ketika kita mengatakan pergaulan yang berkualitas adalah pergaulan yang siap berkorban, karena setiap pergaulan butuh pengorbanan. Tidak ada pergaulan tanpa pengorbanan. Pergaulan yang berkualitas adalah pergaulan yang berkorban. Dan sekali lagi saya ulangi bahwa korban menjadi bagian dari bukti bagaimana kualitasnya pergaulan kita. Yesus memberikan kepada kita contoh. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yesus tidak mengangkat kita sebagai hamba. Dalam ayat yang ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu
sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi Tuhan menempatkan kita sebagai sahabat. Karena seorang sahabat mampu membuka apa yang menjadi rahasia. Contoh saja, kebanyakan kita lebih cenderung terbuka kepada sahabat daripada ke orang tua. Kira-kira begitu yang muda-muda dulu. Dan biasanya keterbukaannya lebih daripada ke orang lain yang bukan sahabat. Kenapa ada istilah beta curhat doh? Ketemu beta doh. Di mana? Beta mau curhat doh. Beta pun pacar ini baru putus ini. Apakah curhat dengan orang tua? 1000 mungkin 1. Tapi kepada teman atau sahabat dia bisa bicara. Dan Yesus menyampaikan, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi setiap apa yang Tuhan perintahkan kepada saya, kepada saudara. Karena kita adalah orang-orang yang telah mendedikasikan hidup ini menjadi bagian dari Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, kamu bukan lagi hamba. Kamu adalah sahabat. Dan seorang yang bergaul penuh dengan kualitas atau pergaulan yang berkualitas dengan Tuhan, dia siap berkorban. Yesus memberikan contoh kepada kita semua, rela memberikan nyawa demi sahabatnya. Kita menyadari bahwa mendapatkan seorang sahabat sulit. Tapi Yesus selalu menawarkan buat kita, akulah sahabat yang setia. Dia selalu menawarkan kepada saya dan saudara, sekalipun mungkin kadang kita tidak setia. Tapi Yesus selalu mengatakan, sahabat, sahabat, sahabat. Dan persahabatan dengan Tuhan mampu mengubah sesuatu dalam hidup ini. Tanpa saudara punya pergaulan yang kuat dengan Tuhan, saudara tidak akan mengalami sesuatu dari Tuhan. Dan seorang sahabat, dia siap berkorban. Amin. Dia siap berkorban. Karena pengorbanan bagian dari sikap seorang sahabat. Karenanya selalu bergantung kepada sahabat. Karenanya dia selalu berharap kepada sahabat. Dan Tuhan kita jadikan sebagai seorang yang benar-benar menjadi tempat tepat kita menyerahkan semua yang kita perlu serahkan kepada Tuhan. Dia sahabat yang setia buat saya dan saudara. Dan kalau kemudian kita menjadikan Tuhan sebagai sahabat, karena Tuhan sendiri mengangkat kita sebagai sahabat, maka catatan lain yang perlu kita ingat adalah bahwa seorang sahabat patut kita hargai. Kalau saudara kemana-mana cerita tentang sahabat, beta pun sahabat ini pengkhianat. Beta pun sahabat ini tidak baik. Apakah yang didengar oleh sahabatmu? Kalau engkau mengetahui, kalau kita tahu, kalau kita ingat betul bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang baik. Apakah saudara juga punya teman yang baik? Dan apakah tidak pernah engkau cerita kepada orang lain bahwa engkau punya sahabat yang baik? Saya punya ada beberapa teman yang baik. Dan kemana-mana dan seringkali saya cerita tentang teman yang baik. Kalau kita menyadari Yesus sahabat yang baik, pernahkah engkau cerita kepada orang lain, Yesusku sahabat terbaik? Pernahkah engkau cerita kepada orang lain, tidak ada orang yang sehebat sahabatku yang namanya Yesus? Ataukah kita diam-diam saja? Bahkan orang membuli,
menyampaikan pernyataan-pernyataan tidak terpuji, bahkan kita diam saja. Saya mau ingin mengatakan seorang sahabat yang baik harus bisa membela atau harusnya setidaknya menyampaikan penilaianmu salah. Kenapa? Karena Yesus seorang sahabat yang baik. Setidaknya kita akan mengatakan tidak. Yesus adalah satu pribadi yang saya kenali tidak pernah berdusta. Setidaknya kita akan mengatakan tidak. Tidak ada orang di dunia ini yang sehebat Yesus. Karena Yesus mampu berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Setidaknya kita berkata tidak. Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat demi mujizat. Orang yang sakit mampu disembuhkan. Yang buta mampu dicelikan, yang lumpuh mampu berjalan, yang sakit kusta mereka bisa dapat disembuhkan. Setidaknya kita juga dapat berkata tidak kalau engkau mengatakan Tuhan tidak setia dengan janjinya. Saya mengatakan, saya mengalaminya, Tuhan setia menepati janjinya. Jadi setidaknya kita dalam hidup ini mengatakan terkait dengan apa saja yang pernah kita alami dalam hidup ini, bahwa Tuhan telah melakukan perkara-perkara yang hebat dalam hidup ini. Pertanyaannya adalah, apa saja yang telah Tuhan buat dalam hidupmu? Apa saja yang telah Tuhan korbankan bagimu? Mungkin kita akan mengatakan tentang kematiannya. Saya mengatakan bagian itu menjadi bagian yang secara global menjadi karya besar Tuhan. Bagi setiap orang yang meresponinya, maka karya keselamatan menjadi bagiannya. Tetapi adakah peristiwa-peristiwa khusus dalam kehidupanmu? Dan itu membekas di hatimu. Catat itu dalam hidupmu. Bahwa itu bagian dari pengorbanan Kristus bagi saudara. Bukan hanya setelah engkau diselamatkan, saya diselamatkan, dan Tuhan berhenti menolong. Tidak. Sepanjang jalan perjalanan hidup ini, Tuhan selalu menyertai kita. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah mengkhianati Tuhan, dan bahkan jangan pernah menjadi orang-orang percaya yang tidak ingat tentang Tuhan. Setiap apa yang kita sampaikan kepada orang lain, hendaknya menceritakan Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Amin. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang tidak sehebat Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian akan menjadikan pribadi kita yang berbeda. Karena saya percaya, karena kita yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan. Bukan saja dia adalah Allah, tapi dia sahabat yang baik. Kapan engkau datang kepada Tuhan? Mau pagi hari, Tuhan setia. Kapan engkau datang kepada Tuhan? Mau tengah malam, Tuhan setia. Kapan engkau datang? Ketika di atas kendaraan, Tuhan ada di sana. Kapan engkau datang? Ketika engkau ada dalam lembah-lembah maut, Tuhan ada di sana. Dia sahabat terbaik. Karenanya kita harus bisa belajar. Kalau Kristus mampu mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara, kita juga harus bisa setia. Kita juga harus bisa siap untuk berkorban dengan apa yang ingin kita korbankan bagi Tuhan. Kalau kita bicara waktu, luangkan waktu bagi Tuhan sebagai bagian dari korban saudara kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita semua. Dan saya tahu bagian-bagian terbaik dalam kehidupan kita yang patut kita berikan kepada Tuhan adalah bagian dari bentuk korban kita. Dan kadang-kala justru Tuhan selalu meminta sesuatu yang kadang kita terlalu sayang. Jadi dalam hidup ini jangan terlalu kita sayang sesuatu melampaui sayang kita kepada Tuhan. Ada amin? Ada amin? Jangan terlalu sayang sesuatu yang melampaui sayang saudara kepada Tuhan. Karena kadang-kala justru Tuhan ambil apa yang terlalu kita sayang. Kalau saudara terlalu sayang dengan kesehatanmu, contoh, aduh beta ini saya bisa itu, istilahnya terlalu manjakan diri, ya sudahlah.
Oh, orang ini sudah ditarik napas saja selesai. Kadang kalau kita terlalu sayang uang kita, kadang Tuhan bukan preman yang langsung tarik kita saudara, tapi saya menyadari segala yang kita miliki itu adalah kepunyaan Tuhan. Entah kekuatan saudara, entah uang saudara, entah harta saudara, entah kesehatan saudara, termasuk kekuatan. Dan napas hidup yang kita punya itu adalah punya Tuhan. Dan kalau Tuhan ambil, maka itu suka-sukanya Tuhan. Jadi jangan pernah terlalu kita sayang sesuatu yang kita pegang. Ibarat anak-anak kecil saudara, yang masih mungkin umur 5-6 bulan. Atau katakan 1 tahun, kalau dia sudah pegang sesuatu. Katakan contoh saja, biasanya kita kasih anak-anak contoh bermain itu uang gobang yang 1.000. Dan kalau kita kasih, maka kita mau beri yang lebih baik sekalipun, mau 1 bal uang sekalipun, anak itu tidak mau lepas karena dia menganggap itu yang terbaik. Dan kita akan mungkin berusaha untuk buka dan dia akan menangis. Karena merasa yang lain itu tidak ada arti. Yang 1.000 itu lebih berarti. Nah kadang-kala Tuhan mau tarik sesuatu dari kita karena Tuhan mau ganti dengan yang lebih banyak. Tapi kadang-kala otak kita ini berpikir cuma itu yang terbaik saudara. Jadi kadang kita harus korbankan sesuatu. Kenapa? Karena Tuhan lebih mengerti dari apa yang kita pahami. Jadi mari sebagai sahabat yang baik, mari kita berkorban. Sudahlah, kalaukah kemudian Tuhan meminta sesuatu, mari kita katakan ini hidup bagimu, saya berikan kepadamu. Tuhan lebih mengerti daripada saya. Amin. Kita juga mengerti dengan baik bahwa sebuah pergaulan yang berkualitas dengan Tuhan, yang pertama tadi saya sampaikan, dia siap berkorban. Tetapi yang kedua kita juga harus mengerti dengan baik bahwa sebuah pergaulan yang berkualitas itu butuh yang namanya setia. Kalau sebuah pergaulan yang berkualitas tetapi dia tidak setia, maka pergaulan itu menjadi sebuah pergaulan yang biasa. Pergaulan yang berkualitas adalah pergaulan yang namanya setia. Dan di tengah pergaulan yang berkualitas kita temukan ada yang namanya setia. Kalau kita bicara tentang setia, maka kita juga akan mengatakan yang namanya setia, dia pasti tepati janjinya. Kita baca Yakobus pasal 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Kita berhenti di situ. Ada sahabat, ada musuh. Seorang sahabat yang setia tidak akan membangun komitmen dengan musuh. Seorang sahabat yang setia dia tidak akan membangun kerjasama dengan musuh. Seorang sahabat yang setia dia tidak akan membangun komitmen lain selain dengan sahabatnya. Kalau membangun sebuah komitmen lain dengan musuh atau dengan sahabat maksudnya, maka disebut sebagai pengkhianat. Dan bukankah di dalam pendengaran kita kata pengkhianat tidak nyaman? Tapi sekali lagi ingin saya katakan, kadang kita memarahi Yudas. Yudas yang menjual Tuhan Yesus. Kadang kita marah orang yang dulunya melayani Tuhan, yang dulunya setia dengan Tuhan. Dia kembali bersaksi dan mengatakan Yesus itu bukan Allah. Kadang dulu yang setia sekarang berbalik dan memusuhi kita. Tetapi kadang kala saudaraku, mungkin kata dan perilaku kita
tidak secara spontan kemudian menyeberangkan pesan itu kepada orang lain bahwa kita sedang berkhianat. Tetapi tanpa kita sadar, setiap janji yang kita sampaikan dan tidak menepatinya, dan bahkan janji yang kita telah utarakan tidak kita tepati, bahkan kita berbalik untuk melakukan janji-janji yang lain, maka sebenarnya tanpa sadar kita sedang berkhianat. Dan berkhianat dengan seseorang adalah sebuah sikap yang tidak menyenangkan. Sebuah sikap yang tidak membuat orang menjadi nyaman. Seorang sahabat butuh yang namanya setia di dalam suka maupun duka. Seorang sahabat, dia tidak akan pernah berusaha untuk berjalan bersama dengan musuhnya. Karena sahabat hanya mau berjalan bersama dengannya. Tuhan adalah sahabat kita. Tuhan tidak mau kita membangun persahabatan dengan dunia. Karena dunia bukan sahabatnya Tuhan. Dunia dengan segala keinginannya, dunia dengan segala kemewahannya, bukan bagian yang kemudian Tuhan rindukan supaya kita mencurahkan perhatiannya, mencurahkan isi hatinya, mencurahkan segala hal kepada dunia. Tuhan tidak mau itu. Karena semua yang kemudian kita curahkan kepada dunia membuat Tuhan di nomor 2, di nomor 3. Dan karenanya dalam Injil Matius, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Tuhan mau, Tuhanlah menjadi prioritas. Jangan pernah membangun persahabatan dengan dunia. Karena ketika engkau membangun persahabatan dengan dunia, sadar atau tidak, tapi kita mengkhianati Tuhan. Sadar atau tidak, tetapi kita menjadi musuhnya Allah. Dan kalau kita menjadi musuhnya Allah, berarti sama halnya kita telah mengkhianati dengan Tuhan. Sementara pelayan akan naik ke atas tempat ini, tapi saya mau memberitahukan kepada saudara, pergaulan yang berkualitas dengan Tuhan akan menghasilkan perubahan yang radikal dalam hidupmu. Pergaulan yang berkualitas dengan Tuhan akan menghasilkan perubahan yang radikal. Kenapa? Karena pergaulanmu akan mengubah tatanan, pola pikir, cara hidup, cara bergaul, cara menyapa orang, cara berkorban akan berubah. Tapi kalau engkau tidak bergaul dengan Tuhan, ibarat Alkitab katakan, kita masih dalam kehidupan yang lama. Dan kalau kita masih hidup dalam kehidupan yang lama, berarti kita belum menjadi ciptaan yang baru. Kalau kita belum menjadi ciptaan yang baru, berarti yang lama belum berlalu. Kalau kita telah menjadi ciptaan yang baru, maka yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan hal yang baru dari Tuhan itu terjadi ketika kita bergaul erat dengan Tuhan. Ketika kita bergaul yang penuh dengan kualitas dengan Tuhan, membuat kehidupan saudara berubah secara radikal. Engkau yang tidak suka baca Alkitab, engkau menjadi suka baca Alkitab. Engkau yang malas datang ke gereja, engkau akan menjadi orang yang setia. Engkau yang tidak suka menyapa orang lain, engkau akan menjadi orang yang suka sapa orang lain. Engkau yang tidak suka senyum dengan orang lain, yang biasanya dulu seperti pepaya masak sebelum waktunya, sekarang dari jauh engkau senyum-senyum. Ada amin. Tunjuk kiri kanan dulu, suka senyum keseng. Haleluya, haleluya. Senyum itu adalah
rahasia awet muda. Katakan kiri kanan dulu, so senyum ka belum. Haleluya. Bapak Aten so senyum, jadi betul tanya Bapak Aten lain. Tapi membuat hidup saudara berubah radikal. Kenapa ketika ada orang yang dulu memusuhi Tuhan, contoh Paulus. Dulu dia begitu mencari orang-orang Kristen, mencari orang-orang pengikut Kristus. Dia berusaha kejar untuk dia bunuh, dia hianati. Dia berusaha untuk dia cari dan menyengsarakan mereka. Tetapi ketika kemudian Tuhan tangkap dia dan bergaul karib dengan Tuhan, dia mencurahkan banyak hal yang kemudian dicatat di dalam Alkitab. Dia mencurahkan banyak hal di Alkitab yang menjelaskan tentang pengenalannya akan Tuhan. Dan membuat dia menjadi rasul yang menurut saya rasul yang sangat radikal. Karena apa? Karena dia bergaul dengan Tuhan. Pergaulannya berkualitas dengan Tuhan. Dia bukan karena takut karena nyawanya nanti akan hilang. Ketika dia akan memberitakan Injil, dia tidak pusing. Penjara, sengsara sekalipun, berbagai kesukaran dia alami. Berapa banyak kali dia dilempari dengan batu, berapa banyak kali dia mengalami karang kapal, dia tidak pusing. Bahkan sekalipun Injil ini dihambat, tapi dia selalu mengatakan firman Allah tidak akan bisa, saudara. Kenapa? Dia bisa mengambil komitmen ini karena dia telah mengalami hasil dari pergaulan dengan Tuhan, membuat dia menjadi pribadi yang radikal. Perubahan yang luar biasa itu terjadi karena ketika dia semakin bergaul dengan Tuhan, dia semakin mengenal Tuhan. Semakin saudara dan saya bergaul dengan Tuhan, semakin kita mengenal siapa Tuhan. Dan saya pastikan setiap yang tidak bergaul dengan Tuhan, dia tidak akan setia dengan Tuhan karena dia tidak mengenal isi hati Tuhan. Tapi orang yang bergaul dengan Tuhan, dia akan setia dengan Tuhan. Dan bahkan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, pergaulan yang berkualitas adalah pergaulan yang penuh dengan kasih. Tuhan telah katakan, dan saya akan baca dalam 1 Korintus pasal 13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Kasih menjelaskan kepada kita, ayat-ayat ini sebenarnya saya ingin sedang mengatakan bahwa dengan sahabat dia tidak akan menjadi pribadi yang egois. Dengan sahabat dia akan memprioritaskan temannya. Bahkan bisa jadi dia tidak makan yang penting sahabatnya. Bisa jadi dia tidak pusing istrinya, yang penting sahabatnya. Kadang dia menjadikan sahabat orang yang lebih dari segalanya. Dan kalau kita menjadikan Tuhan di atas segalanya, mungkin kita datang ke ibadah dan suami katakan jangan pergi ibadah. Katakan pada dia, engkau sepertinya menjadi setan juga ya. Masa ke ibadah dilarang? Mungkin suami atau istri mengatakan, engkau selalu datang ke gereja. Dong bikin apa di sana? Hendaknya katakan, oh berarti engkau ini benar-benar mata hatimu telah dibukakan oleh setan. Coba datang ke gereja dan tahu apa yang terjadi di sana. Karena dia tidak bergaul dengan Tuhan, dia tidak tahu banyak hal tentang sahabatnya. Saya mau kita punya pergaulan yang berkualitas dengan Tuhan. Dan yang lebih menarik saudara, yang lebih menarik dalam ayat yang ketiga 1 Korintus pasal 13. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, pergaulan kita dengan Tuhan, sebuah pergaulan yang membutuhkan sebuah yang namanya pengenalan yang lebih dalam tentang Tuhan. Sebuah pergaulan yang bukan hanya ada di dataran atau di tataran level yang tipis. Sebuah pergaulan yang bukan basa-basi. Ketika kita ketemu dengan orang lain, baik-baik, iya baik-baik, dah basa-basi. Sebuah pergaulan dengan Tuhan bukan demikian. Pergaulan yang berkualitas dengan Tuhan, kita akan mengalami apa yang namanya perbuatan adi kodrati Tuhan dalam hidup. Engkau akan kemudian menyimak apa saja yang engkau alami. Engkau akan mengatakan itu campur tangan Tuhan. Kalau engkau bisa dapat berdiri dan mengatakan itu karena Tuhan. Setiap orang yang kemudian dari mulutnya selalu mengatakan itu karena Tuhan. Setiap hal yang dia katakan itu karena Tuhan. Setiap hal yang dia katakan kalau bukan Tuhan. Kalau setiap hal yang dia kerjakan, tunggu dulu, saya percaya Tuhan sanggup menolong saya. Saudara mungkin akan mengatakan sebentar, mari kita berdoa. Sebentar, mari kita tinggalkan kesibukan kita dulu. Kita datang kepada Tuhan. Sabar dulu, apakah engkau sudah baca firman Tuhan atau belum? Sabar dulu, kenapa engkau bisa marah demikian? Saya percaya semua itu dilatar belakangi karena pergaulan dia berkualitas dengan Tuhan, sehingga menjadikan segala sesuatu selalu berdasar apa yang ingin dia lakukan bagi Tuhan. Dan ingin saya katakan terakhir, jadilah pribadi yang mengalami Tuhan dalam hidup ini. Jadilah pribadi yang dapat mengatakan kepada pribadimu, saya ini adalah sampah, Tuhan mengangkat saya menjadi sahabat. Saya hanya manusia biasa, Tuhan ubahkan saya. Saya rindu kita semua dapat mengatakan begini, sekalipun banyak hal di dunia ini yang harus bisa hilang dan lenyap, termasuk ego dan kesombongan saya. Karena saya lebih cenderung untuk dihormati, untuk dihargai, untuk diberi perhatian spesial, untuk diberikan keadilan yang lebih. Tapi demi Kristus, saya tidak pusing dengan itu. Karena Kristus telah mengalami segalanya. Dia dilecehkan, dia dibuat tidak adil, diperlakukan kasar, dihukum, bahkan disalibkan. Bahkan sampai hari ini masih banyak orang yang berkata-kata tentang ketuhanannya tidak sah, tentang Yesus dianggap bukan Tuhan, tentang Yesus bukan Allah. Tapi sekali lagi saya ingin katakan, Tuhan tidak berhenti di situ. Semakin orang berkata-kata demikian, semakin Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Dan karenanya Paulus katakan, sekali memberikan diri ini untuk dibakar, tapi tanpa kasih tidak ada faedahnya. Artinya, kalau engkau bisa dapat berkorban dan engkau setia karena mengasihi Tuhan, itu berharga di hadapan Tuhan. Apa yang engkau kerjakan dalam hidupmu, tapi kalau karena terpaksa, karena takut, karena gengsi, karena nanti akan dinilai orang ABC, apalagi teman-teman gereja akan menilai saudara begini dan begitu, dan membuat engkau memilih untuk datang ke gereja ini atau saudara datang untuk beribadah, maka sekali lagi tidak ada faedahnya. Karena yang harus engkau kerjakan adalah
Engkau datang karena engkau mengasihi Tuhan. Engkau berkorban karena engkau mengasihi Tuhan. Engkau melayani karena engkau mengasihi Tuhan. Engkau sungguh-sungguh datang melakukan apa saja bagi Tuhan karena engkau mengasihi Tuhan. Maka saya bisa membalik kalimat ini dengan mengatakan, segala sesuatu yang engkau bagi-bagikan kepada orang lain, engkau bahkan menyerahkan dirimu untuk dibakar. Dan karena itu semua berfaedah. Tapi kalau semua yang engkau kerjakan tanpa kasih, semua tidak berfaedah. Kesimpulannya, kalau semua yang engkau kerjakan karena kasih, itu berfaedah bagimu dan bagi kita semua. Kiranya Tuhan akan tolong saudara, dan jangan pernah berhenti sebelum engkau mengalami apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupmu. Jangan pernah engkau menjadi bosan dalam hidupmu sebelum engkau mengalami sesuatu dari Tuhan. Karena ketika engkau mengalami sesuatu dari Tuhan, membuat engkau akan korbankan apa saja dalam hidupmu, membuat engkau akan abaikan banyak hal dalam hidupmu, karena engkau sadar engkau telah mengalami sesuatu yang dari Tuhan secara luar biasa. Kiranya Tuhan akan memberkati. Haleluya.